Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, darahku memang akan kamu minum. Dengan kalimat saya, cawanku saya ganti dengan pengajaranku memang akan kamu jalankan. Lebih masuk akal mana? Yuk kita berlogika. Ayo, ayo. Ini gini Bang, aku Betul. ada itu ayatnya Bang. Oh ada, mau lompat ayat lagi? Ayo ayat mana? Kita lomba ini ya, lomba. Ini Agustusan nih orang Kristen menang nih lompat karung nih. Dulu. Ayatmu aja dulu Farhan saya tanya. Berani nggak kau? Ayatmu aja dulu saya tanya. Satu aja. Kamu kok ikut-ikut? Aku nggak mau sama kamu kok. Aku mendingan sama cewek daripada bukan. Kalau saya buat pertanyaan pakai dalil. Aku mensadarkan Al-Qur'an, mensadarkan Fir'aun. Pertanyaanmu aja nggak logis. Siapa yang bisa mensadarkan Fir'aun? Kamu menggunakan atas nama Tuhan mana? Kok kamu terguncang begini sih? Loh, ini makanya saya bilang, terguncang setiap gimana? saya bertanya, makanya kalian sibuk tentang Alkitab, sehingga ketika ditanya Al-Qur'anmu kalian tuh kelojotan. Ayo dong jawab. Kenapa kelojotan? Ayat ini justru berbicara tentang ini. Makanya kau baca sekarang dulu. Kita baca. Kamu bisa baca nggak? Kita baca ya. Kita baca. Jangan lompat-lompat. Kristen ini suka sekali lompat karung tuh. Suka sekali kamu itu nggak pernah menjawab. Lompat karung itu, ya. Dan kami selamatkan Bani Israel, ya. Berarti Tuhan mana yang dimaksud oleh Fir'aun? Allah Subhanallahu wa Ta'ala. Dor. Jadi kamu harus pahami. Berarti berarti kamu sepakat lah ini ya bahwa Tuhan Bani Israel sama dengan Allah SWT? Loh, saya sangat sepakat dalam hal konteks dari kekuasaannya. Loh, sebentar dong. Kok kamu menggiring? Saya bacakan ayatnya dulu. Tadi kamu aja. Masa dari tadi kamu saya mau baca, saya mau baca ayatnya dong. Aman tuh. Bertanya gantian Christian. Dia tadi udah bertanya. Sekarang saya bertanya kepada kamu. Kamu kalau mau ditanya pasti kayak gini. Belum selesai ini, belum kau jawab. Kamu mau nerima atau tidak itu sekarang begini, makanya gantian ngomong. Apa mau pakai jadi kamu udah bertanya dan saya udah menjawab. Kamu ditanya takut. Kamu ditanya takut. Kamu berani nggak ditanya? Berani nggak ditanya? Berani nggak ditanya? Berani nggak ditanya? Makanya kau gantian. Oke, kalau berani ditanya, gantian saya bertanya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kita selesaikan satu dulu ini. Ketakutan sekali kau bicara Al-Quran. Ini kamu tadi bertanya dan aku sudah jawab. Kamu takut banget ketika Bible mau dibongkar. Dulu. Dari tadi kau bicara Bible, ketika Bible mau dibongkar kenapa takut? Betul. Makanya dia selalu ketika mau ditanya selalu begini, nggak di Zoom, nggak di StreamYard, ya. Dia selalu begini nih. Jangankan ibu yang dua itu, iblis pun nggak ngerti bahwa Yesus itu disalib itu untuk menebus manusia. Rachel, di sini dua anak itu dan ibu itu menjawab kami dapat. Dia menjawab bisa kok kami dapat. Artinya kalau kita korelasikan, loh ini dia belum mengerti. Terus Yesus bertanya, ya pahami pelan-pelan, maknai pelan-pelan, pejamkan mata, kalimat itu baca terus. Ambil konteksnya. Di sana akan ada, oh iya, kalau pengajaran lebih masuk akal. Dapatkah kamu mengikuti apa-apa yang nanti akan aku ajarkan? Mereka menjawab, kami dapat. Berarti ajaran-ajaran Yesus itu yang diikuti, yang nanti akan menuju kepada surga. Coba Bang Farhan baca ayat 23-nya. Ini saya bacakan ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Darahku memang akan kamu minum. Bentar. Bentar. Kita manai satu-satu. Sebentar, Rachel, kita ketemu konteksnya. Kita baca satu kalimat dulu ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Ya, kalau kamu mengajarkan ini darah Yesus, darahku akan kamu minum. Waduh, gila ya. Sebentar. Waduh, gila ya. Sebentar. Coba kalau saya kaitkan. Iya, sebentar saya yang saya maknai. Kalau masuk akal mana dengan kalimat saya? Ajaranku memang akan kamu jalankan. Ya. Masuk akal mana? Masuk akal mana? Yuk, masuk akal mana? Sedangkan ini posisinya, konteksnya Yesus belum disalib. Kita main logika.
Ya, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, darahku memang akan kamu minum. Dengan kalimat saya, cawanku saya ganti dengan pengajaranku memang akan kamu jalankan. Lebih masuk akal mana? Yuk kita berlogika. Ayo. Ini gini Bang. Memanai kitab suci itu memang harus secara kontekstual gitu loh. Santai ya. Cawanku memang akan kau minum. Darahku bukan diminum, itu kan lambang Bang. Itu kan lambang ya, darah Yesus. Sekarang darah, lambang darah Yesus itu apa? Bentar dulu. Oke. Darah Yesus akan tertumpah. Berarti artinya apa? Yesus itu akan menebus manusia ini, itu loh. Berarti kalau udah masuk ke dalam tubuh manusia, yang percaya kepadanya dia kan akan satu dengan Tuhan. Makanya darah itu melambangkan secara literal di mana literal bahwa dia harus meminum Yesus, harus meminum darah Yesus. Itu lambang loh, kan Bang. Gitu. Lambang. Iya, lambang berarti kan metafora. Dengan tumpahnya darah Yesus itu kita diselamatkan, itu loh maksudnya Bang Farhan. Oke, mau diselamatkan. Sekarang lambang sebagai keselamatan. Nih, cawanku, ku selamatkan kamu, memang akan kamu jalankan. Masuk akal gak sih? Coba deh, yuk konteksnya. Ini akan lebih masuk akal kalau kita manai gini. Saya nggak mencoba menggurui, tapi ayo kita berlogika. Yesus berkata kepada mereka, ajaranku memang akan kamu jalankan. Hal duduk di sebelah kananku. Nah, setelah menjalankan ajarannya nih, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yesus tidak bisa nih memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ketika sudah menjalankan ajaran Yesus, maka konsekuensi logisnya dia dapat impactnya, rewardnya, dia akan dapat surga. Tetapi surga itu bukan Yesus yang menyediakan, tetapi Bapalah yang menyediakan. Maknai kalimat saya. Ada yang nggak logis nggak? Ini kan dia minta kedudukan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kayak yang Pak Erben tadi jelaskan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sekarang yang menyediakan itu Yesus atau yang menyediakan Yesus itu yang menyediakan Yesus atau Bapaknya? Yesus yang menyediakan tempat. Yang menyediakan Yesus. Oke. Sebentar, Yesus yang menyediakan ya. Sebentar, kita baca pelan-pelan. Jangan lompat ayat lain. Ini kebiasaan lompat-lompat ayat dulu. Sebentar, kita berhenti di sini. Yesus berkata kepada mereka, jangan lompat-lompat. Ini bukan Agustusan lompat karung. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Masih mau dimanai apa lagi? Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang Bapakku telah menyediakannya. Jadi Bapaknya yang menyediakannya, hal duduk di sebelah kanan dan kiri. Kalau seperti ini mau dimanai kemana aja? Mau dimanai apa lagi? Itu Bapak yang berkehendak hal mengenai duduk di sebelah kiri dan kanan. Tapi mengenai menyediakan tempat di surga, itu Yesus. Menyediakan tempat, oke. Menyediakan tempat itu berdasarkan apa? Kalau di ayat ini kan kita manai kan pengajarannya kan? Tunggu ya, Betul. Ada itu ayatnya. Oh ada, mau lompat ayat lagi? Ayo ayat mana? Kita lompat ini ya, lomba. Ini Agustusan nih orang Kristen menang nih lompat karung nih. Dulu. Ayatmu aja dulu Farhan saya tanya. Berani nggak kau? Ayatmu aja dulu saya tanya. Satu aja. Kamu kok ikut-ikut? Aku nggak mau sama kamu kok. Aku pendengar sama cewek daripada bukan. Kamu itu penghujat dan saya tidak suka diskusi. Saya dulu ngomong sama dia ya. Saya mau tanya sama si Farhan ya. Dari tadi kan sudah bahas Alkitab nih, ya toh? Saya satu aja bertanya. Belum. Siapa? Tadi saling tanya kok. Tadi saya ditanya Al-Quran juga kok. Ketakutan nih ye. Saya tidak takut. Ngapain saya takut? Ya, ayo Resel. Ayo. Udah selesai dulu itu. Saya tanya kamu dulu. Tadi kan sudah Alkitab nih. Saya satu aja bertanya tentang Al-Quran. Ya. Berani nggak? Mau bertanya apa? Saya lagi diskusi sama Resel. Farhan, saya hanya tanya begini. Saya bertanya sama Resel, haleluya. Saya tahu karakter kamu. Farhan, kamu jangan takut. Saya nggak takut. Aja. Ngapain saya takut sama kamu? Silakan dengar. Farhan, kalau saya mau kamu syahadatkan, kamu mau menggunakan aku tidak butuh menyahadatkan kamu. Hal menyahadatkan kamu bukan aku. Buat apa aku menyahudutkan? Udah, kamu nggak usah ngeles, oke? Saya ganti pertanyaannya. Aku ngeles gimana? Kalau kamu mensyahadatkan si Firaun, kamu menggunakan atas nama Tuhannya bangsa Israel atau atas nama Tuhannya bangsa Arab menurut KS 10 ayat 90 dan KS 27 ayat 91.
Kalau saya buat pertanyaan Aduh, pakai dalil. aku mensahadatkan Al-Qur'an, apa mensahadatkan Fir'aun. Pertanyaanmu aja nggak logis. Siapa yang bisa Loh, kok nggak mensahadatkan Fir'aun? Ayo. logis? Kamu menggunakan atas nama Tuhan mana? Kok kamu terguncang begini sih? Nah, Loh, ini kok makanya saya bilang kan, terguncang? Terguncang setiap saya gimana? bertanya, makanya kalian sibuk, ya kan, sibuk tentang Alkitab, sehingga ketika ditanya Al-Quranmu, kalian tuh kelojotan. Ayo Loh, dong, jawab. kenapa Saya kenapa bacakan ya. kelojotan? Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri. Kita baca ayat selanjutnya ya. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Diam di situ. Siapa sih namanya sih? Aduh, haleluya ya, haleluya. Yang selalu bertanya tentang. Nah, sini ketika itu ya, kisahnya Firaun itu ketika dia mau mati tenggelam, dia sudah di dalam ditenggelamkan di laut, di tengah laut itu, dia baru sadar nih, dia baru mau insaf, baru dia percaya bahwa oh Tuhan, saya berserah diri sebagai muslim, atau artinya berserah diri. Nah, ini ada jawaban nih. Mengapa baru kamu nggak menjawab yang saya tanya? Loh, ini saya mau bicara jawab, Tuhan, bukan soal insaf dia. Ya, Loh, kamu menggunakan Tuhan atas nama inilah bangsa kamu, Israel. inilah kamu. Bukan, Ketika karena kamu nggak menjawab, hanya saya mau menjawab. Gitu Loh, kok tak Oke, ya, saya mau ya. menjawab. Ya, saya menjawab. Oke, ini mau menjawab di ayat selanjutnya. Saya aja tadi membawa ayatnya dari 20-23. Harus ada dong sesuai konteksnya dong ya. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Itu jawaban nih dari firman tadi nih. Dia kok mau beriman sih? Enak aja. Nah, padahal sesungguhnya engkau tahu durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka catatan sejarah Fir'aun tidak pernah bersahadat. Karena apa? Ditolak karena dia telah melakukan penganiayaan dan mengatakan menyekutukan Allah dengan menganggap dirinya Tuhan. Clear? Apa yang kau jawab? Apalagi? Enggak ada yang kau jawab. Lah, kita bicara Tuhan, bukan bicara dia mau insaf atau tidak. Makanya kau baca juga ayat ini justru berbicara tentang ini. Makanya kau baca sekarang dulu. Kita baca. Kamu bisa baca nggak? Kita baca ya. Kita baca. Jangan lompat-lompat. Kristen ini suka sekali lompat karung tuh. Suka sekali kamu itu nggak pernah menjawab. Lompat karung itu, ya. Dan kami selamatkan Bani Israel. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Jadi Fir'aun itu mengejar. Sebentar dong. Jadi Bani Israel itu dikejar. Loh, sebentar dong. Kenapa kejar-kejar? Aduh, loh kok ketakutan? Selalu disi kamu, oh kamu takut. Anak kecil. Itu fakta. Udah kan anak kecil. Saya mau sekarang jawab. Gini loh, Farhan. Kau jawab aja. Bukan begini, ya. Saya mau Kamu kan tahu. Kamu bertanya, saya akan menjawab. Ya, tidak ada kau jawab dari tadi. Berapa menit sudah? Diam di pojokan. Hapus tuh ingus kamu. Aku akan jawab. Kalau sama pengikutmu, boleh kau bilang begitu sama pengikutmu. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Jadi Bani Israel nih, umat Nabi Musa lagi dikejar nih sama Fir'aun. Dan tentara Fir'aun itu mengikuti belakang. Ya sebentar dong. Untuk menzolimi. Jadi untuk mengejar, untuk membunuh dan menindas mereka. Tapi Fir'aun ketika itu ternyata dia hampir tenggelam nih. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, jadi ketika dia hampir tenggelam nih, Fir'aun boleh? Udah lanjut. Ya. Nah, di sini yang terpenting, aku termasuk orang-orang muslim berserah diri. Yang dipanggil muslim siapa? Muslim. Yang dipanggil muslim itu siapa? Kristen dipanggil muslim enggak? Ini kalimatnya yang terpenting ini. Muslimin, ya, yang terpenting ini nih, ya. Berarti Tuhan mana yang dimaksud oleh Fir'aun?
Allah Subhanahu wa taala. Dor. Jadi kamu harus pahami. Berarti oke, berarti kamu sepakat lah ini ya bahwa Tuhan Bani Israel sama dengan Allah SWT? Loh, saya sangat sepakat dalam hal konteks dari kekuasaannya. Loh, sebentar dong. Kok kamu menggiring? Saya bacakan ayatnya dulu. Tadi kamu aja. Masa dari tadi kamu saya aja? Saya mau baca ayatnya dong. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi yanu Israila wa an minal muslimin. Iya. La ilaha illalladzina. Jadi siapa Tuhannya yang memakai diksi la ilaha illallah dan muslimin? Tuhan Islam. Terus dia berkata, berarti Musa Tuhannya Allah dong. Betul, di Al-Quran Tuhan Musa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita, sebentar dong, gantian saya bertanya. Kalau kamu membedakan antara sebentar. Dari tadi kau yang ngomong sudah saya jawab. Ya, secara ganti-gantian. Gantian ya, saya bertanya gantian Christian. Dia tadi udah bertanya. Sekarang saya bertanya kepada kamu. Kamu kalau mau ditanya pasti kayak gini. Belum selesai ini, belum kau jawab. Kamu mau nerima atau tidak itu hak sekarang kamu. begini, makanya gantian ngomong. Apa mau pakai Jadi kamu udah bertanya dan saya udah menjawab. Kamu ditanya takut. Kamu ditanya takut. Kamu berani nggak ditanya? Berani nggak ditanya? Berani nggak ditanya? Berani nggak ditanya? Makanya kau gantian. Oke, kalau berani ditanya, gantian saya bertanya. Oke, sekarang ditanya saya. Kita selesaikan satu dulu ini. Ketakutan sekali kau kalau bicara Al-Quran. Ini kamu tadi bertanya dan aku sudah jawab. Kamu takut banget ketika Bible mau dibongkar. Dulu. Dari tadi kau bicara Bible, ketika Bible mau dibongkar kenapa takut? Betul. Makanya dia selalu ketika mau ditanya selalu begini, nggak di Zoom, nggak di StreamYard, ya. Dia selalu begini nih. Oke, sabar dulu. Sorry aku mute. Kalian hargai host di sini dan moderator, oke? Apa gunanya ada host ada moderator? Kalau memang mau ada bacot, bagus langsung ketemu. Nah, kita di sini diskusi secara akademis, jangan framing. Oke. Makanya kalau memang ada ilmu jangan naik. Kalau mau ada bacot ya binatang lebih saya bertanya 3 menit. Makanya suruh gantian saya bertanya. Gantian dari tadi kan dia ngomong gitu loh. Kalau mau pakai waktu, Oke, gantian saya bertanya. Iya. Ya. Pakai waktu Oke, aja. sekarang waktu saya 3 menit gantian bertanya. Oke. Timer Papa Jahat 3 menit. Jangan dipotong ya, ingat. Yang enggak bicara di mute. Jadi kita tahu siapa yang bicara. Jawab sekarang. Saya senang dikasih ini kesempatan saya bertanya. Bagaimana Tuhan mana? Tuhan mana? Loh, ini ganti saya bertanya. Bagaimana kamu menjelaskan Keluaran 34 ayat 5 dan 7 di sana? Loh, pantas lah sama host ini muslim kurasa makanya enggak adil. Loh, kamu menuduh keadil gimana sih? Di sini adil loh, dikasih kesempatan. Kamu dari tadi yang ngomong kok. Giliran saya mau bicara, kalian nggak kasih. Gimana? Kamu tadi bertanya, semua orang tahu. Semua orang tahu kamu tadi udah bertanya. Enggak. Kamu nggak ada jawab dan kamu justru bertakia. Kamu tidak menerima jawaban saya atau tidak, itu hak kamu. Saya belum ada mengatakan terima tidak terima. Makanya gantian bicara. Itu hak kamu. Gantian saya bertanya. Ini mana hostnya katanya? Kok takut gantian ditanya? Kasih timer pun masih saling ini. Itu ada timernya. Makanya itu ada timernya. Ini memang takut sekali sama saya ini di mana-mana. Takut sekali. Aku tadi ditanya jawab lo ya. Aku ditanya jawab. Biar dia dulu. Iya, kau diam dulu apa Farhan gantian. Enggak, aku udah jawab. Dia memang selalu gini. Nanti giliran ini pasti dia kabur. Saya tidak mau. Dia sudah bertanya. Dia sudah bertanya dan aku menjawab. Dia sudah bertanya dan aku menjawab. Giliran saya bertanya. Keluaran 34 ayat 5 dan 7. Kamu takut ya? Kamu takut ditanya? Kamu takut Bibelmu diobrak-abrik? Kamu takut ya? Dari tadi kamu ditanya, aku udah jawab dulu. Dari tadi kau bahas Bibel kok nggak ada cerita takut sama kami Kristen dulu. Itu aku udah jawab belum? Biar kita kasih dulu kesempatan. Apa yang mau dibuktikannya, apa yang dipertanyakannya. Nanti Bu Farhan kita pertanyakan balik. Oke, silakan tanya lagi. Kalau saya selalu ditanya malah silakan. Ya, tadi udah saya jawab. Silakan 3 menit dari sekarang kepada Haleluya. Silakan lu jelaskan intro lu dan lu beri pertanyaan ke Bung Farhan. Oke. Yang saya tanyakan tadi masalah tentang Tuhan, bukan masalah tentang Firaun mau tobat mau tidak. Ini bicara Tuhan. Saya paham betul seperti apa yang dikatakan oleh Zuma, ujung-ujungnya akan mengatakan, "Oh, itu kan di zaman Musa umatnya Musa, di zamannya Isa umatnya Isa." Bro, saya tanyakan tentang Tuhan. Kalau kamu ingin mengatakan di zamannya Musa, umatnya Musa, di zaman Isa umatnya Isa, berarti kamu ingin mengatakan setiap zaman itu berbeda Tuhan. Saya membuat satu pertanyaan sesuai dengan dalilmu di KS 10 ayat 90.
Di mana di sini ada tauhid yang mengatakan ya bahwa dia menyembah percaya bahwa Tuhannya Bani Israel. Sementara di KS 27 ayat 91 dikatakan bahwa aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan yang di Mekah. Pertanyaan saya, kamu ingin menggunakan Tuhan mana? Kalau kamu ingin mengatakan Tuhan Israel dengan Tuhanmu sama, berarti kamu harus sepakat. Kalau kamu syaratkan orang, bisa dong Allah SWT-mu diganti dengan Yahweh? Silakan jawab. Oke, 1 menit. Oke, silakan Bu Farhan. Farhan. Apa Bu Adit mau menambahkannya? Mumpung ada 2 menit lagi. Enggak, itu silakan Farhan. Ini Oke, biar silakan. enak lah. Satu-satu ngomongnya, jadi orang enak mendengarnya. Nah, Ya, Bu Farhan silahkan bicara dan silakan. jangan dipotong. Ingat, haleluya, jangan dipotong. Kita kondusif secara dewasa, Ya. secara akademis. Silahkan Bu Farhan. Oke, saya jawab dulu. Tuhan siapa yang di situ? Di sini saya bacakan ya, langsung dari tengahnya ya. Ya. Kola berkata, Kola amantu annahu la ilaha illalladina ya amanat bihi yanu Israila wa an minal muslim wa ana minal muslimin. Sekarang di dunia ini yang disebut muslim siapa? Kristen. Gak ada Kristen disebut muslim, ada domba ya. Artinya ketika ada diksi muslimin di sini berarti Tuhan yang disembah adalah la ilaha illallah ya, tiada Tuhan selain Allah. Itu dia langsung mengkorelasikan kepada Tuhan negeri Mekah. Waduh, ini orang ya, bahkan ada Tuhan negeri Israel, Tuhan yang buat Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Lo ngapain nuhanin Yesus? Jedor. Ngapain lo sembah-sembah Yesus? Pernah Yesus, aku Yesus disembah orang Batak? Nggak ada tuh. Aku Yesus disembah orang Indonesia? Nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Haleluya. No, nggak ada. Jadi artinya 1 menit, ya. bukan? Loh, saya 3 menit waktunya, jangan dipotong dulu deh. Adik RSL ya. Iya. Jadi ketika di sini jelas ada kola amantu anna la ilaha illalladzina amanat bihi ya nu Israila wa anna minal muslimin. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini jelas Firaun ini ingin bertaubat. Tetapi oleh Allah dijawab di Quran surat 91-nya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Quran surat Jurat 91 ya. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Saya kasih analogi. Haleluya. Ini bandelnya minta ampun. Tukang nyolong, tukang merkosa ya. Tukang nyopet ya. Tukang malak, mabuk, ya. Terus tiba-tiba ketika dia mau dihukum mati nih, nyawanya udah ini ketabrak mobil nih, duar gitu, kena kepalanya mentok tuh ya, di aspal, kepala si haleluya ini. Tiba-tiba dia mau, Yesus, aku mau bersadar Yesus. Yesus gak akan terima. Wah, hidup lo kayak gini lo, mending mampus saja lo. Itu analoginya ketika orang sudah menganiaya berkata luar biasa. Dia mengatakan mengaku Yesus. Aku haleluya, aku adalah Yesus. Nih gelarku haleluya, berarti aku Yesus. Artinya dosa kamu udah keterlaluan. Sesuai analogi seperti itu, maka Allah tidak menerima. Udah sangat keterlaluan. Tukang copet, tukang merkosa, ya, tetangganya sendiri diintipin, ya. Itu udah keterlaluan dosanya. Ayat itu mengatakan seperti itu, haleluya ya. 5, Selamat 4, datang di 3, dalam sebuah 2, kebenaran. 1. Terima kasih. Oke, thank you Bung Farhan. Silakan haleluya, selama 3 menit Anda bantah. Jadi begini Farhan ya. Oke. Dari tadi kamu nggak ada menjawab. Makanya sering saya bilang, padahal pertanyaan saya itu jawabannya sangat simpel, sederhana. Tetapi kau muter-muter sampai kau bilang Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Kau sudah baca juga enggak Al-Quran kau bahwa setiap nabi diutus sesuai bahasa kaumnya? Emang bahasa kaum kau Arab? Oke? Jadi tolong kamu itu santai dan rileks. Jarang-jarang loh kami Kristen bertanya tentang Al-Quranmu. Kalau kau bicara tentang Bible, udah selalu kalian tuh tanya Bible. Makanya ketika dipertanyakan Al-Quranmu, kalian kelejotan. Karena selama ini sibuk tentang Alkitab toh. Nah, pertanyaan saya sesuai dengan dalil bro. Kamu kalau mencadatkan seseorang itu menggunakan atas nama Bani Israel, Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Bani Arab. Sesuai dengan KS 27 ayat 91 yaitu Tuhannya Mekah.
Kalau KS 10 ayat 90 atas nama Tuhannya Bani Israel. Nah, sekarang saya coba ikutin kemauan kamu. Kalau kamu katakan sama Tuhan kamu dengan Bani Israel, bolehkah tidak? Saya ulangin lagi ya, supaya kamu nggak muter-muter lah. Bolehkah tidak ketika kamu mensahadatkan seseorang mengganti nama Allah SWT-mu dengan nama Tuhannya Israel yaitu Yahweh? Itu yang kau jawab dari tadi, nggak ada kau jawab. Malah melintir-melintir perasaan bersorak-sorak dengan bantuan mic-mic itu, nggak nyambung bro. Ya, dan saya bantu kamu. Kalau menurut si Nandar, katanya sama. Tetapi kalau menurut si Ustadz Juma, gurunda kamu, dia bilang tidak sama. Paham di situ? Nah sekarang saya ingin coba yang namanya kata si Farhan ini pinter, kata mereka ya, bukan kata saya. Kamu coba buat satu kesimpulan. Kalau kamu syahadatkan seseorang, apakah kamu ingin menggunakan nama atas nama Tuhan Bani Israel di KS 27 tunjukkan kamu itu berilmu di sini. Silakan Farhan. Kalau memang sama, berarti kamu harus sepakat dong bahwa Allah SWT boleh diganti dengan Yahweh atau dengan Adonai. Kalau kamu memang sepakat dengan itu, selesai. Silakan. Jangan melintir-melintir, jangan muter sana sini. Oke, lanjut terus Bang Farhan. Berhenti di menit 6. Lanjut. Oke, saya tidak mau mengikuti pertanyaan dia terus. Nanti saya jawab, tapi harus adil. Dia sekarang juga harus menjawab pertanyaan saya, ya. Karena memang kelas dia begitu nanya terus ya, dan dia nggak akan pernah menerima jawaban. Pertanyaan saya gantian adalah, biar adil, di dalam Keluaran 3, ini masih sesuai topik ya. Di dalam Keluaran 34 ayat 5 dan 67, 5 sampai 7, di sana turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Nah, Tuhan berseru Tuhan nih, berjalanlah Tuhan. Bayangkan, Tuhan berjalan, Tuhan yang satu memanggil Tuhan yang lain. Pertanyaan saya nih, ya. Tuhan memanggil 34 ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ya, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Tuhan memanggil Tuhan. Siapa Tuhan satunya, siapa Tuhan duanya? Tuhan ada urut-urutannya ya. Lucu banget ini, Tuhan memanggil Tuhan. Itu saja pertanyaanku ya. Silakan, waktunya saya berikan ke kamu semua ya. Pasti dia bilang, wah Farhan nggak menjawab. Dia nggak akan berani menjawab ini. Silakan. Saya kasih waktu juga kepada kamu. Berhenti di menit 9 dan bisa kamu lempar ke penunggang kuda. Silakan lanjut. Haleluya. Oke, saya jawab ya. Pertanyaan kamu saya bantu bahkan ya, langsung kepada pokoknya. Di mana pertanyaan kamu itu sebenarnya ada keraguan tentang kuasa ini. Oke? Maka kamu baca Wahyu 1 ayat 8. Di sana jelas dia mengatakan akulah yang maha kuasa. Ya. Lompat lagi ya. Padahal ayatnya aku tadi baca loh. Aku baca. Tunggu. Oke, lanjut. Lompat karung ya, lombanya ya. Coba. Sabar Bang Farhan, biar dia selesaikan dulu. Udah, karena begini Farhan, kenapa saya langsung jawab singkat? Karena tujuan pertanyaan kamu itu adalah suatu keraguan bahwa kamu ragu bahwa Yesus itu Tuhan, toh. Makanya saya langsung pada pokoknya. Itu kalau Bang Haleluya, singkat, tepat, akurat. Yang kedua, kamu bicara tentang Tuhan, kok bicara Tuhan? Kamu sadar tidak? Di Al-Fatihah ayat 5 dan 6, masa si Allah memohon perlindungan, memohon pertunjukan, tunjukilah kami jalan yang lurus, Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Ya? Kamu akan mengatakan, oh itu kan pembukaan. Justru karena begitu, saya kasih contoh. Ibarat saya berpidato nih, masa saya harus mengatakan, ini saya kasih contoh ya, ibarat saya Tuhan nih. Ya Tuhan, lindungilah aku, berilah petunjuk dan jalan yang lurus. Aku Tuhan mengucapkan seperti itu. Masuk akal tidak? Akan saya banting terus apa argumen kamu. Oke? Jadi kalau kamu masih ragu tentang Tuhan saya, banyak ayat di Alkitab saya yang menyatakan bahwa dia Tuhan. Makanya langsung saya kasih ayat yang sangat mantap sama kamu.
Di Wahyu 1 ayat 8 itu. Di sana ada pengakuan akulah yang maha kuasa. Ya, jadi jangan kamu coba premi dengan istilah, oh masa sih ada Tuhan manggil Tuhan. Lalu, kamu jangan lupa itu bagaimana Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Berilah kami perlindungan. Ya toh? Masa sih Allah memohon perlindungan? Ya kan? Nah, sekarang yang saya tanya dari tadi belum ada kau jawab, Farhan. Kalau memang sama Tuhanmu dengan Bani Israel, sepakat enggak kamu kalau Allah SWT bolehkah digantikan dengan Yahweh? Itu enggak ada kau jawab. Ayo, puyeng-puyeng lu di situ. Udah kasih sama jawab. Gantian saya ya. Oke. Padahal pertanyaan saya di Keluaran 34 ayat 4. Di situ tidak ada Yesus. Di situ Tuhan memanggil Tuhan. Yang saya tanya, Tuhan satu ini namanya siapa? Tuhan dua ini namanya siapa? Lari ke Wahyu. Aduh. Nanyanya kemana. Inilah makanya kalau lihatlah lomba balap karung itu, loncat karung itu, selalu juaranya orang-orang Kristen. Pandai kali lompat-lompat dia tuh. Sekarang di Al-Fatihah saya jawab. Jadi Allahnya bentar, saya harus tadi Bang Haleluya nih kan kayaknya banyak waktunya tersisa gitu. Kalau boleh nih saya menjawab dulu. Saya tak ini dulu ya. Nanti Rasel gampang nanti ya. Saya tak hadapi Haleluya dulu ini si pahlawan berkata ya karena lompat-lompat terus. Pertanyaan di mana? Kalau saya langsung baca. Dia bertanya ayat mana, saya langsung baca dan saya langsung jelaskan. Dia loncat dari Keluaran ke Wahyu. Back to Mosi. Ya, Dan saya cek balik lagi ya. Itu ayat yang footnote atau tidak, catatan kaki atau tidak, itu harus dicek juga ayatnya. Silakan Bang Farhan. Ya, oke. Itu footnote itu di kodeks itu. Oke, sekarang kita baca ya. Tuhan berseru, nih berseru loh. Saya nggak merubah-rubah. Saya ini ya. Saya jelaskan ya. Al-Fatihah di sana tunjukkanlah saya jalannya lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa ayat ini wajib dibaca ketika sholat? Karena ayat ini Al-Quran itu ditujukan kepada manusia. Kalau ayat kamu tadi korelasikan bahwa itu untuk manusia, berarti manusia sebagai Tuhan karena memanggil Tuhannya. Jedor. Jelas kalau Al-Quran buat manusia. Gitu neranginnya. Contoh saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi nih ya. Ketika bapakmu nih ngomong kalau makan, karena nih bapaknya Haleluya kan miskin nih, beli tempe satu nih, anaknya banyak diiris tipis-tipis. Peraturannya kalau makan harus makan tempe satu-satu setiap makan. Ini peraturan nih, peraturan. Ya, peraturan. Ketika si Haleluya makan, dia ngambil tempe 3, melanggar peraturan bapaknya. Padahal peraturan itu harus dia yang pakai, bukan bapaknya. Bapaknya yang nyari duit. Berhak dia makan berapa apa. Haleluya ngelihat bapaknya makan tempe 3, dia ngikut. Wah, gua makan 3. Padahal peraturan itu buat anak-anaknya. Pasti Haleluya ditempeleng kepalanya, ceplok gitu. Kamu itu kakak kau, abang kau belum makan udah kau colong itu tempe. Nah, karena peraturan itu yang bikin bapaknya yang nyari duit. Nah, ini juga Al-Qur'anul Karim itu yang yang berfirman adalah Allah, bukan ditujukan kepada dirinya sendiri, tetapi ditujukan kepada siapa? Kepada umatnya, kepada ciptaannya, manusia. Maka dia berdoa kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, tujukanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Itu doa kita kepada Allah, ya.
Jadi kemakan tempe jangan serakah-serakah, tempe tipis masih di ini lagi ya. Kalau kita kaitkan dengan pertanyaan saya, maka saya masih bertanya nih, luruskan pertanyaan saya, jangan lari kemana-mana. Tuhan ini kan ada penyebutan satu nih, kalau kamu mau baca nih. Turunlah Tuhan dalam awan, dia berjalan di depan Musa, serta berseru menyerukan nama namanya. Tuhan yang dipanggil 5, itu siapa namanya 4, ya. Jadi jangan 3, kebanyakan makan tempe. Terima kasih. 2, 1. Oke. Silakan Hadid mau menjawab nggak atau haleluya dulu? Boleh. Tapi boleh nggak? Nanti kita join timer ya, Bang Haleluya ya. Saya butuh 1 menit aja. Oke, berarti 3 menit juga waktu berjalan. Nanti langsung disambung sama Bung Haleluya. Waktunya tetap 3 menit. Oke. Nanti biar adil waktu nanti sebagian juga Berarti buat aku Bang dulu ya. Awi. Bang Awi Aku dulu, silakan baru nanti Bang nanti. Awi kalau ini Bang Awi. Oke, silakan Oke. Hadid. Oke, gini ya Bang Farhan, itu kan konteks yang Abang bawa di Keluaran itu kan Musa naik ke Gunung Sinai dan menunjukkan kepada Elohim. Itu adalah Allah Bapa, makanya huruf T-nya itu besar semua, berbeda dengan Tuhan yang T-nya kecil satu, itu gelar kepenguasaan yang diberikan kepada Yesus. Mengenai Tuhan makanya Abang baca deh, baca sampai bawah. Dia tuh lagi declare. Ini maksud konteks di sini. Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang dimaksud Tuhan huruf besar semua ini adalah merujuk pada Allah Bapa ya, Bang ya. Jadi bukan dengan Tuhan yang satu lagi yang tapi Abang boleh nanti ngecek sendiri di bahasa aslinya ya. Saya belum kompeten di situ. Udah, oke. Silakan dilanjutkan Pak Haleluya. Oke, saya lanjut ya. Ini kayaknya si Farhan ini pura-pura nggak tahu. Jangan-jangan kamu nggak tahu apa arti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembukaan. Saya kasih contoh. Ibarat bapak kau berpidato, ya. Ibarat bapak kau berpidato. Terus kamu ingin mengatakan bahwa bukan bapak kau yang menyampaikan kata-kata itu. Layakkah bapak kau yang berpidato, terus dia sendiri yang memohon? Hah? Biar saya ajarin kamu, Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Bayangkan Allah SWT kau tiba-tiba berbicara. Ya toh? Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kalau alasanmu tadi bahwa Al-Quran itu diutus untuk kepada manusia, saya kasih contoh kamu ayat. Ya, seperti contoh ayat di Al-Arab ayat 158. Kalau memang untuk manusia, dikatakan begini, katakanlah wahai Muhammad. Itu selalu dicantumkan bro. Kalau memang itu untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau di Al-Fatihah, langsung Allah 5, berkata 4, sendiri. 3, Itu? 2, 1. Oke, cukup. Wah, udah habis. Oke, Dan Bang Awi ada saya waktu dulu 3 Bang Awi menit ya. untuk Bung Farhan dan Bung ini kuda. Tapi guys, Resel kalian di kayaknya taping, Resel tunggu. Kalian di taping, semangati Papa Jahat ya. Papa Jahat yang ganteng, semangat. Kalian give singa pausnya ke Papa Jahat. Lihat guys. Oke, kita lanjut. Iya. Silakan follow Papa Oke, Jahat, silakan di saya DM ini minta ya. WA-nya. Nah, lanjut 3 menit untuk Bung Oke. Farhan dan Bung Penunggang Kuda. Oke, Resel kayaknya kamu salah baca deh ya. Di sini Tuhan yang berjalan itu juga Tuhan huruf besar semua.
berserunya yang diserukan juga Tuhan, Tuhan itu juga huruf besar semua. Dor ya. Itu besar semua. Silakan cek deh, silakan ya. Farhan selalu hati-hati ketika benar. Ya sebentar, sabar. Nanti ada waktunya ya. Di situ huruf besar. Maka pertanyaan sama Tuhan yang pertama itu siapa? Tuhan kedua siapa? Tadi kalau kamu bilang Tuhan huruf kecil ya, saya nggak tahu nih ada Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar. Emang Tuhan kamu tahu ya huruf kecil sama huruf besar ya? Jadi di sini huruf besar semua, Tuhan huruf besar yang berjalan dan dia berseru memanggil Tuhan juga huruf besar ya, itu yang pertama. Yang kedua, si Haleluya tidak tahu nih makna Al-Fatihah pembukaan itu dia korelasikan dengan pembukaan di dalam Al-Fatihah di dalam pidato. Kalau saya kasih analogi lagi di dalam Undang-Undang Dasar pembukaan GBHN, pembukaan itu primbol namanya. Nggak tahu si Haleluya pernah sekolah nggak ya? Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Apakah dengan hak segala bangsa itu Indonesia berhak memerdekakan seluruh bangsa di dunia? Dor. Itu maksudnya enggak, maksudnya berbicara tentang nilai kontekstual bahwa nilai-nilai kemerdekaan itu adalah dimiliki oleh semua manusia, semua bangsa ini berhak untuk merdeka gitu loh. Pembukaan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan muka Haleluya. Sorry. So, nggak usah saya lanjut lah ya nanti. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, maka kita akan menemukan titik yang dimaksud pembukaan di dalam Al-Fatihah. Di sana jelas firman Tuhan itu ditujukan kepada siapa? Kepada umatnya. Contoh peraturan nih. Jokowi membuat sebuah peraturan ya. Peraturan itu buat para petani. Berarti buat siapa nih? Buat para petani, maka diwajibkan untuk memupuk dengan urea 78 ya. Saya tahu nih, urea 78. Artinya apa? Obat untuk pupuknya itu untuk diwajibkan untuk urea 78. Apakah berarti begitu Jokowi memakai urea 78? Tidak, karena itu ditujukan untuk para petani. Al-Qur'an ini ditujukan untuk umat manusia, untuk selalu memohon jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Sekarang saya tanya, di dalam kitab kamu ada loh, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu maknai secara literal kayak gitu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus suruh terlentang aja di jalan raya, kamu lewatin aja, dia kan jalan tuh. Bisa? Dor. Yesus suruh terlentang tuh. Ya, suruh terlentang, gak pakai baju, kamu jalan tuh, kamu lewatin karena Yesus adalah jalan. Nggak begitu cara memaknai kitab suci, Pak. Ini secara kontekstual. Silakan Bang Awi. Ya, oke. Saya cuma sudah lengkap disampaikan Bang Farhan itu. Cuma saya mau sampaikan begini bahwa kita di dalam Islam itu sampai berdoa pun diajarkan oleh Allah langsung. Nah, seperti kata Bang Farhan tadi itu, Al-Fatihah itu untuk manusia yang membaca, bukan Allah itu. 4, itu sudah jelas ya. 3, nantilah sesi berikut. 2, 1. Sudah habis waktu. Aduh. Sorry Bang Awi agak ini nanti Bang Awi yang pertama. Sorry ya, kita tegas dengan waktu ya, tegas nih, sangat ya. tegas. Dan itu melatih apakah kalian akan kompak atau tidak. Silakan ke Hadid dan Haleluya 3 menit dibantah. Oke, saya dulu ya. Yang pertama yang saya tanyakan tentang Tuhan Bani Israel dengan Tuhan Bani Arab tidak terjawab sampai sekarang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, si Farhan ini selalu membuat ya suatu alasan yang tidak pernah menyambung tentang Al-Fatihah ya, tentang Al-Fatihah. Kau bayangin diri kau itu Tuhan. Oke? Saya kasih waktu kau berpikir. Kau bayangin diri kau Tuhan, lalu kemudian bukan kau Kristen. mengatakan Tuhan saya bukan manusia. Saya bukan Kristen. Jangan dipotong. Suruh Rasel aja bayanginnya. Waktu berjalan, jangan dipotong, lanjut. Ini dia langsung terguncang. Makanya dari tadi kau pakai itu mic luar itu, aku hanya menghibur diri. Oke? Nah, kemudian begini loh Farhan. Kau bayangkan diri kau itu adalah Tuhan. Lalu kau mengatakan begini, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat selanjutnya, berilah kami jalan yang lurus. Masuk akal enggak? Masuk akal tidak? Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ada saudara kau berkata, oh kami semua ya sekarang berdoa itu langsung diajarkan oleh Allah. Halo bro, kamu jangan melupakan Jibril dong. Seolah-olah langsung. Kalau kamu ingin mengatakan langsung kamu diajari Allah mau berdoa, kamu ingin meniadakan Jibril nih ceritanya. Jujurlah. Ya, harus jujur. Nah, makanya saya bilang tadi Farhan, kalau memang itu untuk manusia, kan saya sudah kasih contoh tadi di ayat Al-Araf 158 ini langsung kok. Contoh begini, katakanlah Muhammad. Dia selalu menggunakan itu. Kalau ada pesan-pesan untuk umatnya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Siapa ini yang memiliki kerajaan langit dan bumi?
Nah, pokoknya nanti kau baca lah itu, ya kan? Jadi Farhan, masalah tentang Al-Fatihah itu tidak ada, langsung dia berbicara, ya. Oke, sambung aja lah sama saudara saya. Saya dari tadi belum dapat jawaban si Farhan ini, entah satu pun tidak terjawab. Silakan, Di. Nah, itu Bang Farhan. Itu kan udah jelas banget, itu Tuhan lagi berseru. Halo, ini kenapa sih suaranya? Silakan, Lanjut, silakan. Kalau Resel. bisa kasih jadi 4 Lanjut. menit nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Iya, itu masih sama sih jawaban saya. Itu Tuhan lagi berseru itu, lagi declare dia. Tuhan, Tuhan. Itu menunjuk kepada Yod He Vav He. Itu Allah 5, Bapa. 4, 3, 2, 1. Papa Jahat pegal dia, guys. Saya sebenarnya nggak masuk sih. Kalau nunjuk Yod He Vav He itu Tuhan yang berseru, siapa berarti yang berseru? Kalau nunjuk Yod He Vav He, karena Tuhannya tulisan ini. Silakan Bang Awi. Ya, Ya, terima Bang kasih Awi dulu Bang deh. Farhan. Silakan timernya ditampilkan. 3 menit, saya insya Allah pakai 1 menit setengah aja. Begini Guys, Pak, prank gift Papa haleluya. Jahat dengan paus dan singa ya, guys. Harus Ya. itu. Jadi begini Pak, 3 menit dari haleluya. sekarang. Tadi kan Bang Farhan sudah menjelaskan mengenai apa yang ditanyakan. Namun saya akan lengkapi dengan begini, bahwa di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia itu Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah-istilah di sini Tuhannya Yesus, di sana Tuhannya Yahweh, tidak ada. Berbeda kita di situ. Itu harus Anda terima. Jadi kalau Anda mengatakan apakah ini ya Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yahweh, bukan Yesus, bukan ini. Yang kedua mengenai Al-Fatihah tadi sudah dijelaskan Bang Farhan sangat detail itu. Coba memang itu kan Al-Quran diturunkan ini bagi orang yang berpikir. Sehingga dalam Al-Quran itu bertebaran ayat-ayat yang mengatakan, tidakkah engkau berpikir, apalah ta'kilun, apalah tafadarun. Jadi agama Islam ini bagi orang yang berakal. Gitu. Bahkan banyak sekali dalam Al-Quran itu pertanyaannya cuma sepele kalau cuma itu yang ditanyakan. Di dalam Al-Quran bahkan diajarkan doa-doa. Bahkan Nabi Adam pun diajarkan oleh Allah bagaimana caranya memohon ampun. Jadi apakah Allah yang memohon ampun pada saat itu? Ketika Nabi Adam diajarkan tentang kalimat, Allah mengajarkan tentang kalimat. Nah, itulah ya, Islam. Itulah Islam, bahkan sampai kepada adab berdoa, cara memohon kepada Allah pun diajarkan. Jadi nanti kita akan perbandingkan apakah di dalam ajaran Anda pun ada seperti itu. Apakah diajarkan memohon kepada Tuhannya Yesus atau diajarkan memohon kepada Yesus? Kalau seingat saya, Yesus mengajarkan kalian untuk memohon kepada Tuhannya, bukan kepada Yesus. Itu ya tanggapan saya. Terus untuk Mbak Rahel tadi, pertanyaan saya, ketika Mbak Rahel berdoa, berdoanya kepada Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Silakan Bang Farhan. Huruf besar, huruf kecil. Mereka lupa punya doa Bapa kami Matius 6 ya, Matius 6 ayat nomor 9 sampai 15. Padahal semua katanya firman diinspirasi, diilhami oleh Roh Kudus. Berarti ini yang mengucapkan Roh Kudus ya, diilhami ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Masa Roh Kudus berdoa kepada Bapa? Katanya Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi bla 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 bla. Artinya di sini doa itu ada di Bible kamu ya. Aneh sekali. Untuk Rachel, saya fokus sama kamu Rachel. Kamu sudah saya bilang bahwa Tuhan di situ huruf besar semua ya. Nah, kalau untuk mengkorelasikan, coba baca di ayat 33-nya ya, di ayat 33-nya itu ya, 34 ayat 33. Di situ kamu baca, di situ juga aneh. Tuhanmu huruf kecil, Tuhan huruf besar. Nah, kalau rangkaian ini maka di sini akan ada perbedaan. Sebenarnya ada kebingungan. Tuhan huruf besar mana? 4, Ini 3, dua-duanya huruf besar. 2, Tuhan mana nomor 1, 1. Tuhan mana nomor 2. Terima kasih. Oke. Bang Haleluya mau menjawab atau gimana? Ya, begini deh. Kalau saya dari tadi belum ada dia jawab. Dia masalah Iya, tentang benar. Tuhan itu, nama Tuhan Bani Israel itu. Justru dia saya ikutin loh. Kalau memang dia merujuk, ya, mengatakan bahwa Tuhan itu sama, tetapi dia nggak sepakat kalau seandainya Allah SWT diganti dengan Yahweh. Artinya di sini kan ada ambigu dia di orang, ya kan, standar ganda. Sementara saya bertanya sesuai dalil dia. Dan tadi ada saudaranya mengatakan menggunakan akal. Benar,
Makanya saya coba ikutin prosedurnya orang Islam, yaitu gunakanlah akal dan pikiranmu. Oke? Makanya saya ini tidak mau langsung meyakini sesuatu tanpa harus saya selidiki. Makanya saya bertanya dulu, ini kenapa ada di sini dikatakan bahwa saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Di sisi lain ada dikatakan bahwa aku diutus hanya ya menyembah Tuhannya Mekah. Ya ini lagi menggunakan akal nih. Abang Haleluya lagi menggunakan akal nih. Ya, tapi tidak ada kau jawab dari tadi. Ngoceh ke sana, ngoceh ke sini. Satu pun tak ada yang bisa kau jawab. Mau sampai kapan? Makanya kalau saya selalu, ya kalau didebat dengan orang-orang muslim, saya itu nggak akan pernah kasih ruang untuk melenceng dari topik yang saya pertanyakan itu. Ya, karena kalau saya kasih ruang, memang itulah keinginan kalian supaya lari dari topik dari awal itu. Nah sekarang Farhan saya masih menunggu jawaban kamu, ya atas nama Tuhannya Bani Israel kah atau atas nama Tuhannya Bani Arab? Belum ada kau jawab. Ya saya akan tunggu itu. Dan kemudian masalah Al-Fatihah udah jelas kok. Apabila kau langsung menyatakan, ya hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ya toh? Kalau kamu, aduh, nggak usah diulang-ulang lagi lah. Nanti nggak sampai ke situ pengetahuan kamu, makin bingung kamu. Coba kau jawab yang saya tanya tadi lah. Menggunakan Tuhannya Bani Israel kah atau Tuhannya Bani Arab? Ya, itu saya tunggu jawabanmu Farhan. Ayo kalau mau disambung sama siapa disambung lah. Saya masih menunggu jawaban itu. Iya, saya ngedukung juga sih sama yang dibilang Bang Haleluya. Jadi apa boleh Bang Farhan berdoa itu diganti jadi YHWH? Kalau misalnya boleh, ya berarti Abang harus laporan dulu ke MUI atau ke ulama-ulama yang terkait kalau emang benar sama gitu. Ini kan Bang Haleluya kan lagi nunggu jawaban dari pertanyaan lagi. Ya udah, Jadi Bang aku fokus di situ. jadi aku bersaksi tiada Tuhan YHWH selain YHWH gitu. Karena kalau sama ya udah berarti dulu gitu semudatnya ya Bang Farhan ya. Kasihan aku sama papa jahat udahlah. Capek dia pegel. Udah, kuat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bung Farhan mute dulu. Oke, Mute dulu. saya Cekkan akan dulu jawab. datanya, cek data. Bang Farhan, izin saya duluan Kita satu menit, Bang Farhan. rehat sejenak selama 30 detik. Kan. Papa Jat bisa pegangan tangan. Enggak. Kita iklan Oke. sejenak 30 detik Boleh dimulai ya. sambil menyiapkan data. Oke, mute dulu semua. Mute Kristen aku dulu. lapar. Oke, mute dulu semua. Lapar nggak disuruh. Mute dulu semua. Sambil Bu Farhan mencari datanya dan Bung Haleluya juga mencari data apa yang pas. 30 detik aja. Penugang kuda sudah mengumpulkan data. Kita dari partai PDF Perjuangan akan memoderatorin ini dengan sebaik mungkin, dengan politik sebaik mungkin dan mendengar suara-suara kalian yang di bawah. Nah, silakan dilanjutkan 3 menit secara bergantian dan kalau nggak dapat itu resiko. Oke. Terima kasih Bang PDF ya. Jadi begini, tadi dari awal, dari pertama kali Bang Haleluya bertanya, Bang Farhan sudah menjawab. Jadi 50 kali dijawab pun Haleluya akan selalu bilang tidak terjawab. Jadi itu tanggapan saya. Semua menyimak kok di sini, bahkan pemirsa di YouTube pasti sudah menyimak. Bang Farhan sudah menjawab. Jadi saya ulangi jawaban Bang Farhan ya. Di dalam Islam tidak ada Tuhan selain Allah. Baik itu Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa dan Nabi Ibrahim serta Nabi Muhammad. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, satu Tuhannya ya. Kalau mengatakan tadi bisakah diganti dengan Yahweh, tidak ada, karena yang ada cuma asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu jelas dalam Islam ya, dalam Al-Quran. Jadi kami itu agama Islam ada aturannya. Dikatakan demikian syariatnya, tidak mungkin kami rubah. Berbeda dengan di ajaran kalian yang katanya bukan agama. Wajar kalau kacau. Tidak ada aturan. Nama Tuhan kalian saya tanya, tolong dijawab ya. Tadi tidak terjawab pertanyaan saya. Tidak ada sama sekali yang menyentuh ke sana. Yang kedua saya tanyakan lagi. Nama Tuhan kalian itu siapa? Apakah YHWH, Yesus, Yod-He-Pape, Bapa atau siapa? Roh Kudus. Coba Ibu Rahel dengan Pak Haleluya jawab dengan tegas siapa nama Tuhanmu. Kalau kami jelas ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan YHWH. Jadi tidak boleh diganti. Silakan Bang Farhan.
Oke, saya kasih analogi. Saya sedikit serius karena saya kasihan yang selalu dengan framing belum dijawab. Saya nggak menjawab buat haleluya ya, karena memang itu kebiasaan lo jawab. Bahkan seorang profesor aja yang menjawab nih nggak akan pernah dia bilang sudah menjawab. Itu kebiasaan dia dari dulu kala. Bahkan dari zaman Candi Borobudur belum dibangun dia udah begitu sifatnya. Jadi saya akan jawab begini ya. Ketika ada buah pisang, ada guru nih menerangkan nih, gambar di sebelah itu gambar pisang. Ketika yang menerangkan itu, yang membuat pertanyaan itu guru bahasa Indonesia, ya, gambar pisang yang menerangkan guru bahasa Indonesia bertanya, buah apa ini? Pertanyaan itu, ya. Dijawab apa? Dijawab bananas. Apakah pertanyaannya salah? Apa jawabannya salah? Salah. Walaupun secara makna sama, itu pisang, tetapi bahasa yang dipakai tidak sesuai. Itu yang pertama ya. Ketika bahasa Inggris, ya, what is this? Dijawab pisang. Apakah benar? Secara makna benar, tetapi saya jawaban salah. Harusnya pakai bananas. Makanya ketika man robuka dengan bahasa Arab, maka menjawab kami Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu agama kami jelas. Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan mengakui seluruh nabi-nabi 124.000 banyaknya. Tetapi kalau Kristen dijawab, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya ini loh sebenarnya ada 3. Tetapi yang satu ini Tuhan huruf kecil, yang ini Tuhan huruf besar semua, yang ini sedang kecil, sedang besar. Bingung kita. Ya, ini besar, ini kecil dah. Kalau Islam jelas, Tuhan kamu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitab kamu apa? Al-Qur'anul Karim. Gak ada besar, gak ada kecil. Terima kasih. 1. Teng. Ya, silahkan haleluya dan Hadit langsung dibantah statement dari Bung Farhan dan Bung Pajat santai kok. Nah, silahkan. Gini ya Farhan ya. Ketika kamu mengatakan sama, lalu saya ingin mengikuti apa yang ada di pola pikiran kamu itu, justru saya dukung. Kalau memang sama, kenapa kamu keberatan ketika Allah SWT diganti dengan Yahweh? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu selalu mengatakan Al-Quran kami jelas, Al-Quran kami jelas. Apakah engkau lupa apa itu mutasabihat? Hah? Kalau memang jelas tidak akan ada kata mutasabihat. Ya, makanya yang kau hadapin ini orang cerdas bijaksana loh. Ya, walaupun kau coba menghibur diri segala macam, aduh, saya sudah pahami trik kamu itu. Jadi kamu jangan merasa bangga mengatakan yang kami jelas. Sementara mutasabihat itu kau pura-pura lupa gitu. Hello. Jadi saya sangat minta ayat apa jawaban kami itu hanya sederhana, Farhan. Kalau memang sama, kenapa kamu tidak menerima? Kalau bisa diganti Allah SWT menjadi Yahweh, kamu nggak terima ya, terus samanya di mana? Ya toh? Jadi harus jelas. Makanya saya bilang tadi ya, di KS 10 ayat 90 ini kan jelas. Di sini ada dikatakan, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Sementara semua di jagat raya ini tahu Tuhannya Bani Israel itu siapa. Oke, nah sementara di ayat KS 27 ayat 91 di sana jelas, aku diperintahkan hanya menyembah Tuhan yang di Mekah. Makanya saya lagi gunakan akal pikiran saya nih. Ya, kalau kau sadarkan saya lah contohnya mau gunakan Tuhan yang mana. Itu artinya saya menggunakan akal pikiran, tidak mau langsung imani tanpa mengetahui. Jangan seperti membeli kucing dalam karung. Ya. Nah, sekarang saya tekankan lagi Farhan, kalau memang kau sepakat sama, berarti kau sepakat tidak. Bisa nggak diganti Allah SWT itu menjadi Yahweh? Silakan dijawablah. Ya, saya itu nggak perlu mutar-mutar sana sini, mutar sana sini. Ayo. Terus kau ingat itu ya, mutasabihat ya, yang kepedian kau. Oke, saya nambahin dikit ya. Tadi Bang Farhan bawa analogi banana itu sama dengan pisang. Beda orang yang menyebutkan. Berarti bisa nggak saya pahami seperti ini bahwa Allah SWT itu terjemahan dari YHWH gitu. Sementara orang Islam tuh anti banget sama terjemahan gitu. Analogi pisang tadi loh, Bang Farhan. Kalau memang itu adalah Tuhan yang sama, berarti Allah SWT itu terjemahan dari YHWH lah ya. Boleh saya artikan seperti itu. Karena beda orang, beda bahasa. Tapi oknumnya yang mau disembah itu sama gitu. Kalau memang iya, ya silakan. Kalau enggak, ya silakan. Karena yang saya lihat perbedaannya banyak sekali ya.
Allahnya bangsa Israel dengan Allah SWT itu banyak bedanya. Oke, udah habis ya. Bang Farhan, izin saya dulu Bang Farhan, Ya. biar Bang Farhan nanti yang Silakan. kuatkan. Silakan. Jadi begini ya, semua tadi kata moderator, kata host di sini, kalau kurang berilmu jangan naik. Ini terlihat sama haleluya. Satu pertanyaan saya tidak terjawab, saya biarkan pertanyaan kedua pun tidak dijawab. Jangan-jangan Tuhannya tidak tahu. Nama Tuhannya tadi ditanyakan dia tidak tahu. Dia coba ngoceh-ngoceh ini tidak terjawab, ini tidak. Sudah kami ulangi sekali lagi nih ya. Di dalam Islam tiada Tuhan selain Allah. Mai itu Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Bani Ibrahim, keturunan Bani Ibrahim, keturunan Nabi Isa, dan Tuhannya Nabi Muhammad itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini narasi Islam. Kami tidak akan mengkomparasi, mengambil Tuhan yang ada ditulis di Bible yang tulisan wartawan itu loh. Nggak bisa. Jadi jangan coba-coba menggabungkan apa yang dalam Al-Quran, terus mau Anda tawarkan Bible untuk kami pakai. Tidak bisa. Kalau Anda meyakini YHWH itu urusanmu lah. Ya. Jadi tolong itu aja, jangan ngoceh-ngoceh panjang lebar. Satu nama Tuhanmu siapa? Jawab dengan tegas. Yesus kah? YHWH kah? Atau lu kata Bunan? Silakan Bang Farhan. Oke, sedikit saya ya. Ini nggak memahami arti translation dan bahasa otentik. Gini loh, saya agak serius ini karena yang bertanya Rachel. Gini loh saya, biar kamu tahu ya, bahwa ketika nama itu harus disesuaikan dari mana dia berada. Kalau pisangnya itu dari Indonesia ya disebut pisang. Kalau di Inggris ya disebut banana. Bukan berarti menafsirkan, menerjemahkan Abdullah. Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Ada orang dari Arab nih namanya Abdullah, kamu panggil, hei hamba Allah, mau nggak dia? Ya enggak, tetap dipanggil Abdullah karena sesuai dengan bahasa kaidah bahasa Arab. Terus haleluya nih, umpama haleluya nih artinya monyet jelek gitu, seumpama lo ya, ini loh ya, ini saya serius, saya nggak menghina. Seumpama arti haleluya nih monyet jelek ya. Kamu tetap harus manggil haleluya, gak boleh artinya karena itu adalah proper namanya. Jadi umpama kamu haleluya lewat ke kamu panggil, hei monyet jelek, dia akan marah karena makna sebenarnya bukan itu. Walaupun maknanya sama, tetapi dia harus disebut dengan panggilan sesuai dengan darinya. Seperti pisang di Indonesia ya harus disebut pisang. Gitu, di Inggris harus disebut bananas, gitu cara berpikirnya, logikanya ya. Dan kalau kita memaknai dari sebuah diskusi kita kali ini, saya merasakan bahwa ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki ya, diksi. Oh, dia belum menjawab. Maka kalau semua diksi itu dipakai, maka haleluya ini akan jadi juara debat seluruh internasional di dunia karena dia akan menjawab setiap pertanyaan. Dia akan, wah kamu belum menjawab, cuman itu yang dia bisa. Diksi yang dipakai selalu itu, dia belum menjawab. Saya sudah jawab ya, semua dari analogi, dari bagaimana kita menganalogikan sebuah jawaban. Terima kasih. Betul. Langsung lanjut Bung Haleluya. Iya, jadi belum juga kau jawab memang Farhan. Tetapi gini loh, kalaupun kau jawab, justru saudara kau si penunggang apa ini? Penunggang kuda ini nggak sepakat, ya, nggak sepakat dengan jawaban kamu itu. Artinya di sini saudara kau penunggang kuda ini ingin menggampar congormu itu loh, ya, karena dia sudah jelas mengatakan tidak sama. Nah, kamu justru bilang mengatakan sama. Ibarat apa? Banana, pisang. Ya, jadi artinya di sini antara kamu berdua aja sudah saling pukul-pukulan ini. Nah, artinya selalu ada kontradiksinya, toh. Nah, kemudian ketika saya singgung tadi masalah mita sabihat itu, kau langsung terdiam kan? Takut kau itu kan? Harusnya kau jelaskan lagi. Iya, haleluya. Mutasabihat itu artinya adalah ayat yang samar, sulit dipahami dan hanya diketahui hakikatnya oleh Allah. Ya toh? Kau harus jujur. Tapi kau takut sepertinya. Makanya saya bilang tadi yang kau hadapi ini orang cerdas bijaksana. Ya. Jadi bingung juga sih saya ini, karena apa? Kamu bilang sama, sedangkan si penunggang kuda ngotot tidak sama. Artinya berunding dulu lah kalian berdua lah. Ya. Silakan lanjut lah. Lanjut Hadid sampai menit 6 masih ada waktunya. Hadid. Ya, silakan haleluya. Kamu bicara lagi haleluya. Waktu berjalan. Iya. Adit sedang dijambak Aderion ini. Jadi maksud saya, ya, jadi
Padahal tadi kan kau tuh sangat semangat Farhan ya kan, mengatakan sama, sampai mengatakan ya, menganalogikan pisang banana ya kan. Dan sementara penunggang kuda menggambarmu, ketupat, tidak sama. Jadi karena sudah begini, jawaban kalian aja kontradiksi, saya sarankan deh ya, kalian tuh berembuk dulu lah, supaya ada kesimpulan yang pasti gitu loh. Ya, karena kembali ke awal tadi harus menggunakan akal pikiran toh. Makanya saya ada pertanyaan, dan pertanyaan itu pun sesuai dalil. Ya, jadi tolong kalian kompromi dulu dan kasih jawaban yang pasti. Saya menerima jawaban dari si penunggang kuda kah yang tidak sama, atau jawaban dari si Farhan kah yang mengatakan sama. Ya. Oke, Farhan, oke. Jangan lupa ya, mutasabihatnya ya. Agak sedikit disenggol lah sebagai pembuktian. Kalau tadi kan kau tuh semangat betul tuh kan, bilang, oh jelas sekali, ayat 5, jelas. 4, 3, 2, 1. Langsung dilanjut toh? Oke, saya jawab dulu Bang Abi. Saya tampar mutasabihat Bang Abi. Oke, saya langsung jawab ya. Iya, mereka tidak ada menjawab satu pertanyaan kita. Iya, beliau memang tidak pernah menjawab, gak apa-apa. Emang itu dia ininya. Oke, sekarang dia mempertanyakan ayat mutasabihat. Kami Muslim ketika ketemu mutasabihat, memang itu bukan wewenang kami. Allah yang tahu ayat-ayat tersebut dan orang-orang yang dikehendakinya dan mempunyai ilmu untuk itu ya. Itu yang pertama. Itu jawaban saya. Ya, yang kedua saya akan komparasikan. Dia mempertanyakan kata ayat mutasabihat di dalam kitab sendiri dia ya. Ingat di dalam Matius 25 ayat 18. Dengarkan nih, netizen di bawah orang Kristen dengarkan. Masa ada ayat seperti ini? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Ayo coba sekarang jawab, siapa nih si Anu? Anunya siapa? Anunya si Haleluya. Si anunya Yesus ya. Saya tanya nih ya, ini jawab. Nanti kamu jawab, siapa si Anu itu? Udah terjemahan tidak jelas lah di kata si Anu ya. Jawab. Sekarang saya ulangi lagi. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa ini si Anu ya? Katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ayo, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapakah si Anu itu? A. Apakah anunya? Apakah anumu? Apakah anu-anuan? Ya, jawab dari tiga itu. Silakan Bang penunggang kuda. Ya, terima kasih Bang Farhan ya. Jadi yang begini gayanya, haleluya ya. Sudah mengatakan tidak terjawab dan mengatakan tadi kita berbeda katanya. Padahal Bang Farhan mengatakan sama seirama dengan saya bahwa Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya negeri Mekah dan Tuhan seluruh alam dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala, itu sama. Ketika Anda mengatakan tadi bisakah diganti dengan nama YHWH di syahadat, itu jelas tidak bisa. Tidak bisa. Aturan di dalam Islam itu jelas. Kami ada syariatnya, kami ada aturan. Jadi itu aja ya, semua yang ada di sini jelas tidak ada jawaban dari dua narasumber Kristen ini. Siapa nama Tuhannya? Lanjut, Mas. Tidak bisa menjawab dari tadi. Berarti Bang penunggang kuda mau closing statement ya? Bukan closing, Mau closing statement. Bukan. Ini bukan closing, cuma menyampaikan bahwa kepada netizen dan yang di YouTube dan partisipan di sini bahwa dua pertanyaan kami tadi ini sudah 3 kali kami tidak terjawab ya. Nama Tuhannya teman-teman Kristen ini siapa? Apakah YHWH, apakah Yesus, apakah Bapa atau Roh Kudus? Itu tidak terjawab. Yang kedua, ketika mereka berdoa ini, berdoanya kepada siapa? Apakah Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Ini juga belum dijawab. 5, 4. Harusnya Tuhannya jawabnya si Anu tuh. Tuhan saya Anu gitu kan. Langsung dilanjut toh. Jangan diganggu toh, lanjut toh. Sorry, tadi aku ke toilet. Ini Sampai aku jawab menit ya. 12 toh. Tadi Bang Penunggang kan. Ini udah mulai belum? Bentar. Udah mulai belum? Oke. Ini aku mau jawab Bang Penunggang kuda ya. Kami ini menyembah pada Allah yang ehad, Allah Bapa yang memiliki firman dan roh. Firman yaitu yang telah menjadi manusia. Jadi pusat penyembahan kami itu kepada Yesus. Karena apa? Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Ketika kami menyembah kepada Yesus, kami adalah menyembah kepada Allah Bapa kami sendiri, Bang. Itu Allah, kami menyembah Allah yang ehad. Kami menyembah Allah yang satu, yang memiliki firman dan roh. Itu Allah Tritunggal.
Itu sudah jelas sekali. Dan dikatakan di dalam doa Bapa kami juga, ketika kamu meminta kepada Bapa, mintalah dalam namaku, karena Bapa dan Yesus itu adalah satu. Penyembahan yang kami lakukan kepada Bapa itu melalui Yesus. Itu sudah sangat jelas. Terima kasih. Silakan dilanjut, Bung Haleluya. Oke, saya sangat tertarik ya ketika si Farhan ini mengatakan siapakah si Anu? Padahal itu jelas menuju kepada muridnya. Tetapi tahukah kau Farhan, siapakah si Fulan? Saya ulangi ya, siapakah si Fulan di Al-Furqan ayat 28 ini? Saya baca ya, wahai celakalah aku sekiranya aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Si Fulan sebenarnya kalau maaf ya, kalau bisa dikatakan ini agak-agak nyontek-nyontek lah mungkin ya. Si Anu ya kan jadi si Fulan ya toh. Hah? Siapakah si Fulan itu Farhan? Siapakah si Fulan itu Farhan? Udah saya bilang, saya lebih tahu isi ayatmu. Makanya ini orang cerdas yang kau hadapin ya. Al-Furqan ayat 28. Wahai celakalah aku sekiranya aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Sebenarnya ini ya merujuk dengan si Anu ya agak sedikit nah disama-samakan gitulah ya kan. Nah tapi kamu terjebak sendiri sih. Saya senang ketika kamu buka itu ya kan. Jadi kalau kamu bertanya siapakah si Anu itu ditujukan kepada murid-murid Yesus. Nah sekarang saya tanya kamu, itu si Fulan siapa? Si Fulan tuh, si Fulan. Silakan laporkan. Cuma disclaimer sedikit ya, Bang Haleluya, itu tidak ada informasi dari teman-teman A ataupun teman-teman free thinker ya, nggak ada bocoran ya. Nanti dituduh pula nanti lagi teman-teman A sama free thinker yang ngasih bocoran. 3, 2, 1, lanjut toh sampai menit 15 toh. Ini sama-sama pinter ini toh mereka toh. Silakan lagi. Oke, sebentar Bang. Silakan Bang Afi. Jadi terima kasih ya Mbak siapa tadi. Jadi tolong dipahami pertanyaan saya. Ketika Anda berdoa itu kepada Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil, itu pertanyaannya. Bukan saya bertanya kepada Yesus kah, Bapa kah. Kan tadi Anda yang membawa narasi itu, ada 2 Tuhan, tulisan Tuhan kan. Nah coba itu nanti dijelaskan ya. Tapi si Haleluya, kenapa sih satu di antara kalian atau 2 dari langsung keduanya itu berani menjawab siapa nama Tuhanmu? Nggak ada kan? Tadi HW. Sebutlah si Bapa, si Yesus, si Roh Kudus. Ini nama Tuhan kalian siapa? Itu aja sih saya. Saya tidak ada ini lagi. Cuma 2 itu pertanyaan saya tapi belum terjawab ya. Ingat, Allah menceritakan tentang peristiwa orang yang berkata. Jadi manusia yang berkata ini ya. Allah di dalam Al-Qur'an itu kan ada asbabun nuzul ya. Lihat di dalam ayat selanjutnya ayat 25. Dan ingatlah pada hari ketiga langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Menurut ini kitab Kejadian tentang kiamat ya. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih, dan itulah yang sulit bagi orang-orang kafir ya. Nah, ini yang berkata orang-orang kafir nih ya. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jari yang menyesali perbuatannya serta berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Nih, siapa yang berkata Fulan itu? Yang berkata Fulan itu ternyata kayak Haleluya ini orang-orang kafir ya. Paham itu ayatnya tuh ya. Keren. Aku udah sengaja pasti ke sini dia. Kerajaan yang hak pada hari itu, maka orang-orang kafir itu dia bersedih hati nih di ayat 25. 27-nya orang kafir ini menyesal. Seandainya dulu aku benar mendengarkan ceritanya Bang Farhan, aku masuk Islam, aku gak celaka. Maka Allah menceritakan itu. Maka si Fulan ini menyesalah dia. Jadi Haleluya ini menyesal. Kalau di dalam Matius ini jelas dikatakan Yesus yang berkata ini. Yesus, kamu pergi ke si Fulan. Ada di dalam debatnya tuh Matius tuh. Ya. Apa dia dikatakan? Yesus berkata. Jadi si Fulan di sini dimaksud adalah kafir. Siapa Fulan ini? Haleluya. Jadi ayat Al-Furqan 28 di sini yang dimaksud Fulan ini adalah
Haleluya. Orang-orang kafir yang menyesal di hari kiamat nanti tidak percaya atas apa yang telah diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Seperti saya ini sedang berdiskusi mengajarkan kepada Haleluya. Hai Haleluya, kamu adalah manusia, tidak pantas selayaknya menyembah manusia. Yang pantas kamu sembah adalah yang menciptakan manusia dan menciptakan bumi dan alam semesta. Seperti di dalam Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bung Haleluya, di-mute Bung Farhan. Langsung Lanjut sampai dilanjut menit ini ya. 18. Iya, jadi begini Farhan ya. Kenapa saya tunjukkan itu si Fulan supaya kau sadar diri kalau ingin coba mengoreksi si Anu. Ya kan? Sebenarnya kan kau ini hanya ingin bikin ledek-ledekan dong. Makanya saya gambar kamu dengan si Fulan. Nah, kemudian kamu bicara tentang si kafir. Boleh nggak saya bertanya kepada kamu, wahai Farhan? Kamu mikir nggak, siapa yang menjadikan kamu itu kafir? Kalau merujuk di Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Kalaulah Allah SWT benci, berpura-pura sholawat, berpura-pura sholat. An-Nisa 142. Jadi jangan kau tuduh saya kafir, ya. Sementara kamu sendiri ingin menipu Allah SWT-mu. An-Nisa 142. Ya. Makanya ingat, apa yang kau keluarkan dari argumen kau akan saya balas. 12 pas itu, nggak akan melenceng. Jadi kau jawab dulu nanti. Kamu selalu benci dengan kafir, tetapi di Al-Baqarah ayat 7 pertanyaan saya ulang sekali lagi. Yang mana maunya Allah SWT kamu? Dia tidak suka kafir, tetapi mengapa dia mengunci hati dan pendengaran seseorang? Ya, ini Tuhan huruf kecil, huruf besar. Itu bukan proper name. Karena tetragrammaton, nama Allah itu sendiri itu tidak boleh disebutkan dengan sembarangan. Tapi Tuhan kami ini memiliki banyak gelar. Itu yang mungkin abang nggak paham. Ini kalau merujuk pada Alkitab yang terjemahan LAI, memang mungkin abang akan menemukan kerancuan 5, gitu ya, memahami. 4, 3, Oh, udah 2, henti. 1. Langsung dilanjut sampai menit 21. Bung Farhan dikit lagi. Haleluya, mualaf. Oke, saya akan langsung jawab dengan Anissa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiquna mukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Apa artinya ini? Hai, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Yang di sini itu dikira orang-orang munafik ini bisa membohongi Allah, padahal itu cuma praduga dia. Contoh, si Haleluya ini, contoh dia mau bohong nih sama ibunya, padahal ibunya udah tahu nih, udah diintip nih. Pak ibunya kan tahu nih, dia nyolong nih, mengendap-endap nih di lemari ibunya nih, nyolong duit 10.000. Ibunya padahal udah tahu nih, pura-pura dia, waduh Bu, aku tadi dapat hadiah nih 10.000, padahal duit ibunya sendiri. Jadi dia pura-pura nipu, munafik, padahal itu duit ibunya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini jelas kata-katanya innal munafikina. Ya, sesungguhnya innal munafikina, orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apa artinya menipu mereka? Membalas tipu daya mereka. Contoh polisi nih, Haleluya nih bandar narkoba nih, mau nipu polisi nih. Wah, dia jadi nyaru jadi tukang becak sambil mengedarkan narkoba di jok becaknya. Klik 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 gitu, nipu dia. Asal penumpang ditawarin. Ternyata polisinya lebih pinter. Penumpangnya ternyata polisi dia. Tertangkaplah dia karena bodoh. Hendak menipu polisi jadi tukang becak, jadi jualan narkoba, ternyata polisinya nyamar jadi tukang penumpangnya.
kena dialah, mampus dia di penjara karena polisinya lebih pintar. Itu yang dimaksud bahwa Allah lebih pintar daripada tipu daya orang-orang munafik. Silakan Pak Penunggang Kuda, ayo main satir sama saya. Terima kasih Bang Farhan. Jadi begitu ya, hati-hati kalau Pak siapa ini Pak Haleluya kalau bawa becak ya. Siapa tahu penumpangnya itu ternyata polisi. Jadi sudah dijawab semua Bang Farhan pertanyaannya tadi dari Bang Haleluya. Jadi begitu ya, Mbak Rahel sendiri tidak bisa menjelaskan. Mohon maaf kalau ini kesimpulan saya karena Anda tidak menjawab. Tuhan yang Anda sembah itu ya, ketika berdoa itu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kan begitu. Nah, itu Tuhan huruf besar atau huruf kecil ternyata tidak bisa dijawab ya. Saya ulangi lagi nih Pak Haleluya. Tolong Pak Haleluya, ini yang terakhir kali, kalau nanti tidak bisa dijawab, tidak menjawab, saya anggap Anda tidak mampu atau tidak punya keilmuan untuk menjawab ini. Siapa nama Tuhanmu Pak Haleluya dan Ibu Rahel? Itu aja sih. Saya mau menambahkan jawaban Bang Farhan tadi sudah lengkap, itu sudah sangat sempurna. Silakan dilemparkan aja waktunya. Tolong diingat ya dijawab. Apa 4 menit ya? 2 menit tiap apa? Adik 2 menit, Haleluya 2 menit. 4 menit ya, Chris. Gimana? Ya. 4 menit Om. Oke, udah siap. Kayaknya 3 menit kurang ya. Udah saya hantam lagi si Farhan, udah. Oh ya. Yuk Om, 4 menit Om ya. Nanti bisa. Benar ya. Inilah yang disebut munafikun. Kenapa saya katakan demikian? Di An-Nisa 142 jelas dikatakan, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka apabila mereka berdiri untuk sholat. Ini seolah-olah si Farhan ini jadi malu, dia mengakui bahwa dia Islam. Sehingga dia ingin mengatakan bahwa si Haleluya lah yang Islam. Ya toh? Lah yang sholat kamu, yang Islam kamu, kenapa kamu jadi malu? Dan kamu ingin menjadikan saya yang menjadi Islam, dan kamu ingin menjadi kafir gitu. Hello? Ini jelas loh, yang sholat siapa? Islam toh? Lah saya ini kan bukan Islam bro, saya kan nggak sholat. Kenapa kamu menjadi mengelak dari kata sholat itu? Apa karena kamu malu ketahuan bobrokmu dibongkar sama An-Nisa 142? Hah? Malu gitu? Nah kemudian kamu nggak ada jawab tadi Al-Baqarah ayat 7 itu. Coba, masalah kafir kau sibuk sementara Allah kau mengunci hati dan pendengaran mereka. Nggak ada kau jawab itu. Kesimpulannya, artinya di ayat 142 ini, kau ingin menjadikan saya menjadi Islam, dan kau malu mengakui Islam, padahal yang sholat kan Islam. Makanya saya bilang jangan selalu mencari kambing hitam bro. Jujurlah pada dirimu sendiri. Jujurlah pada... Silakan dijawab, disambung. Oke, siap. Nah, ini Pak Penunggang Kuda kayaknya masih belum paham ya. Penyembahan kami itu berpusat kepada Yesus yang adalah Tuhan T yang hurufnya kecil. Ketika kami menyembah Tuhan yang T-nya huruf kecil itu yang merujuk kepada Yesus Kristus, kami telah menyembah juga Allah Bapa yang Tuhannya huruf besar semua itu. Terkait tentang gelar-gelarnya, itu banyak Pak. Jadi nama Tuhan kami, nama sesembahan kami, itu tidak terfokus pada satu nama seperti sesembahan Bapa, yaitu Allah SWT. Karena banyak sekali, kalau di dalam teks aslinya ini, banyak sekali nama-nama yang diberikan kepada Allah. Ada Elohim, ada Adonai, ada ini. Tapi yang Tuhan kami sembah adalah Allah Bapa, yaitu tetragramaton itu yang nggak boleh kami sebutkan dengan sembarangan. Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang ehad, Allah yang memiliki firman dan roh. Itu jelas sekali saya jawab. Ketika kami menyembah kepada Yesus yang Tuhannya T-nya hurufnya kecil. Pak Haleluya, disambung. Saya tekankan lagi ya, biar nanti si Farhan ingat PR-nya ya. Allah pengennya kafir atau tidak gitu loh. Kenapa dia mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka ya. Dan kemudian Farhan, kamu jangan malu kalau baca ayat itu yang full ya, supaya kelihatan gitu. Dia kan jelas orang yang sholat kan Islam. Masa jadi saya yang kamu jadikan tumbal di situ? Enak-enak aja kamu itu. Jangan begitu dong. Ini kan Islam, yang sholat Islam. Masa mau kamu jadikan saya yang sholat di situ? Ya jangan malu lah. Kalau kamu memang sudah merasa menipu Allah SWT ya, segera kamu itu taubat apa itu? Jasuh apa? Udah itu aja lah ya. Nanti kau jawab yang saya tanya itulah. Kalau sama Pak Penunggang Kuda kan sudah dijawab itu Pak Penunggang Kuda.
ya. Makanya kamu dari tadi sibuk ilmu dari tadi ilmumu nggak ada keluar pun, malah kamu bentrok sama si Farhan, ya. Ada sisanya berapa menit lagi tuh? 7 detik. Oke. Itu aja. Pokoknya Tuhan yang T-nya 1 itu huruf besar itu merujuk pada Yesus. Kalau yang Tuhan huruf besar semua itu merujuk pada Allah Bapa. Kami menyembah yang Tuhan T-nya 1 itu merujuk pada Yesus sama dengan Tuhan yang huruf besar. Oke, Udah habis. Ya, giliran Bang Farhan sama penunggang kuda 4 tadi menit. katanya Tuhan Yesus itu Tuhan huruf kecil, T-nya huruf kecil, yang Bapa itu T-nya huruf besar. Jadi Kristen berdoa gini, ya Tuhan T huruf kecil, ini juga sekaligus doa kepada Tuhan T huruf besar, kabulkanlah doaku, amin.